Oke, mari kita langsung aja ya. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih. Satu aturan kunci dari buku yang mungkin udah nggak asing buat Anda di dunia manajemen. Judulnya The Rules of Management, karya Richard Templer. Isinya itu kumpulan panduan praktis, ya seringnya sih aturan tak tertulis gitu, buat jadi manajer yang efektif. Sumber kita ya buku itu. Dan kali ini kita fokus ke satu aturan yang kedengarannya simple banget, tapi dampaknya, wah, bisa luar biasa. Aturan ke-20. Rayakan. Mungkin kedengeran biasa aja ya, tapi yuk kita coba kupas bareng kenapa sih Templer anggap ini penting banget. Jadi misi kita kali ini, kita mau bongkar filosofi di balik rayakan ini. Kenapa sih pengakuan, bahkan untuk hal-hal kecil, bisa jadi senjata ampuh manajemen? Terus gimana cara terapin yang efektif menurut Templer? Kita mulai dari yang dasar dulu deh. Kenapa kita perlu repot-repot merayakan? Apalagi hal-hal kecil gitu. Templer punya pandangan kuat nih soal ini. Ia menekankan kalau Anda bisa nemuin alasan setiap hari buat kasih semacam penghargaan kecil ke staf, sekecil apapun hasilnya, nah ini bakal bangun tim yang termotivasi. Iya, betul. Mereka jadi terbiasa gitu, nggak cuma kerja keras, tapi juga menghargai tiap pencapaian. Nah, ini yang menarik banget menurut saya. Dan ini yang bikin beda pendekatannya Templar. Fokusnya itu nggak melulu di hasil akhir atau kemenangan besar. Dia secara eksplisit nantang pemikiran umum gitu. Ada kutipan bagus, dia nanya gini, kenapa saya nggak boleh kasih penghargaan ke mereka? Cuma karena kita gagal, bukan berarti kita nggak berusaha keras. Wah, ini pergeseran cara pandang yang signifikan loh. Tepat sekali. Jadi ini bukan sekedar ngasih hadiah pas target tercapai gitu ya. Bukan itu. Tapi lebih ke mengakui prosesnya, mengakui usaha yang udah dikeluarin. Coba deh bayangin betapa berartinya buat tim pas kerja keras mereka dihargai. Bahkan ya, kalaupun proyeknya belum 100% berhasil atau targetnya belum nyampe sepenuhnya, ini kan bisa bangun resiliensi tim juga. Bener sekali. Ini kayak menanamkan pemahaman bahwa usaha itu sendiri, itu ada nilainya. Dan itu bisa jadi pendorong motivasi yang luar biasa, apalagi buat jangka panjang. Kalau orang merasa usahanya dilihat, dihargai, ya mereka cenderung bakal terus berusaha kan, walaupun lagi ada tantangan atau kemunduran gitu. Oke, terus bentuk perayaannya gimana dong? Apa harus selalu pesta besar atau bonus gede? Nah, ini dia nih. Tempelnya bikin ini jadi gampang banget. Dia nggak ngomongin soal anggaran besar kok. Contohnya itu, wah membumi sekali. Mungkin sekotak donat sore-sore. Iya, bisa jadi. Atau nambahin busa ekstra di kopi pesanan anggota tim. Atau bahkan sekedar ya, kasih izin keluar sebentar nikmatin matahari setelah tugas berat selesai. Simple tapi personal kan? Betul. Bersederhanaan sama ketulusan ini yang menurut saya membedakan dari upaya bikin suasana fun yang kadang malah jadi kaku dan dipaksain. Anda mungkin ingat di aturan 6, Templar kan nyinggung ide-ide yang mungkin kedengarannya kreatif, tapi riskan jadi aneh. Ah, iya. Yang kayak ngasih koin buat mong-mong itu ya. Nah, itu dia. Atau sesi pakai penutup mata. Aturan rayakan ini, sebaliknya lebih nekenin pengakuan yang otentik, yang terus-menerus dan nyatu sama ritme kerja harian, bukan acara khusus yang dipaksain. Jadi intinya ini bukan soal satu acara gede setahun sekali ya. Bukan. Tapi lebih ke membangun kebiasaan merayakan, pengakuan kecil tapi konsisten. Saya jadi mikir nih, dalam kesibukan kita sehari-hari ngejar target, kadang ada kebakaran kecil yang harus dipadamin. Seberapa sering ya kita kelewatan kesempatan buat momen-momen perayaan kecil ini? Mungkin Anda juga ngerasain hal yang sama. Sangat mungkin. Dan kalau kita kaitkan ini ke gambaran yang lebih gede ya, dalam prinsip manajemen, kebiasaan merayakan ini, sekecil apapun bentuknya, itu sebenarnya penerapan langsung dari prinsip, penguatan positif. Oh, positive reinforcement itu ya? Iya, betul. Prinsip ini yang juga dibahas Templer di aturan 34. Intinya kan gagasan bahwa kalau kita mengakui dan ngasih penghargaan pada perilaku yang kita inginkan, perilaku itu jadi lebih mungkin terulang lagi ke depannya. Ah, jadi ini bukan cuma bikin orang senang sesaat aja ya, ada mekanisme psikologisnya ternyata. Tepat? Dengan merayakan usaha keras, atau pas ada tugas sulit selesai, atau kolaborasi yang bagus, walaupun hal kecil, kita secara aktif nguatin perilaku itu di tim. Tepat sekali. Anda itu nggak cuma ngerayain hasil, tapi Anda lagi ngebentuk budaya. Budaya ya? Iya, budaya di mana orang tuh merasa aman buat mencoba, di mana usaha dihargai sama pentingnya, kayak hasil, dan di mana kesuksesan-kesuksesan kecil itu
ngebangun momentum, ngebangun energi positif yang berkelanjutan di tim. Jadi apa nih intisari yang bisa kita tarik dari aturan rayakan ini? Pesan Templar jelas banget ya, jangan remehkan kekuatan pengakuan. Yang tulus, yang serim. Fokusnya jangan cuma ke kemenangan besar, tapi juga ke usaha dan langkah-langkah kecil di perjalanannya. Ini soal membangun budaya apresiasi yang meresap di keseharian. Betul. Dan mungkin inti sebenarnya dari aturan Templar ini bukan cuma ayo kita bikin perayaan, tapi sebuah gagasan yang cukup mendasar. Pengakuan kecil, yang konsisten, dan basisnya usaha, itu bisa secara fundamental ngubah dinamika motivasi dan kinerja tim. Seringkali malah jauh lebih efektif daripada katakanlah pesta besar atau bonus tahunan yang jarang-jarang. Ini soal frekuensi dan ketulusan. Wah, perspektif yang menarik dan praktis banget ya. Nah, ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan nanti. Dalam peran Anda sekarang, entah sebagai manajer, anggota tim, atau mungkin di konteks lain hidup Anda, seberapa sering sih Anda secara sadar menciptakan momen-momen perayaan kecil ini? Terutama yaitu tadi, untuk mengakui usaha bukan cuma hasil akhirnya aja. Iya juga ya. Sesuatu yang patut kita pikirkan lebih lanjut. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda wawasan baru ya tentang kekuatan perayaan dalam manajemen. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.